Oke, selamat pagi, siang, dan malam, Kakak asisten dan dosen Pak Yudis yang kami hormati. Untuk hari ini, kami akan melakukan presentasi tentang hasil kerja kami dengan judul penerapan pembelajaran mesin untuk anotasi fungsional urutan DNA menggunakan gene ontologi pada ragi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama adalah, Saya Tusiani Zami, NIM 135 22032. Saya Didit Abdi Aziz, NIM 135 22040. dan saya Muhammad Aulia, NIM 135 22074. Oke. Langsung kita masuk ke latar belakang kenapa kami memilih topik ini. Oke, sebelumnya dalam biologi molekuler itu terdapat satu pertanyaan yang penting, yaitu apa sih sebenarnya fungsi dari suatu gen dalam suatu organisme itu? Nah, untuk menjawab hal itu, para peneliti itu melakukan proses yang namanya anotasi fungsional gen, yaitu pemberian label pada suatu gen berdasarkan data seperti urutan DNA. Jadi setiap DNA itu dilabeli fungsinya untuk apa. Nah, anotasi fungsional gen ini ada standarnya itu menggunakan gen ontologi, di mana gen ontologi ini membagi fungsi-fungsi tadi ke dalam tiga kategori, yaitu ada biological process, kemudian ada molecular function, dan ada cellular component. Di mana biological process atau BP itu adalah proses biologis yang melibatkan gen tadi, kemudian NF atau molecular function itu adalah aktivitas spesifik dari gen tersebut. Kemudian cellular component itu menjadi lokasi terjadinya fungsi gen tersebut di dalam sel. Sehingga gene ontologi ini bisa menjadi semacam bahasa universal, supaya kita bisa memberikan label fungsi yang standar untuk setiap gen. Nah, kemudian dalam penelitian kami ini digunakan organisme berupa ragi. Kenapa ragi? Karena genomnya cukup sederhana, hanya sekitar 6.000 gen. Dan ragi ini sudah banyak diteliti, sehingga mudah untuk kami dapatkan datasetnya. Nah, kemudian yang kami temukan juga, ragi ini ternyata fungsi biologisnya mirip dengan sel mamalia, sehingga cocok untuk dijadikan uji coba untuk pendekatan sekarang ini. Kemudian tantangan dan penelitian sebelumnya sebetulnya anotasi fungsional ini kan sudah ada dengan menggunakan uji lab dan hipotesis gitu kan. Kemudian untuk mempercepatnya juga digunakan komputasi dan sudah ada metode seperti BLAST. Tapi BLAST ini hanya bergantung pada kesamatan urutan sequence DNA tadi. Nah, sementara itu untuk bisa lebih mengenali pola yang lebih kompleks, itu perlu dilakukan pendekatan yang lebih lagi, yaitu dengan menggunakan machine learning. Dan sekarang ini terdapat juga pendekatan terbaru menggunakan GNN atau Graph Neural Network, tapi yang menjadi tantangan adalah belum banyak studi yang bisa menggabungkan pendekatan informasi tersebut ke dalam struktur jaringan biologis yang secara efektif gitu. Sehingga inilah yang menjadi peluang di penelitian kami saat ini, di mana peluangnya adalah untuk bisa menggabungkan sequential model seperti biasa menggunakan virus dengan graph base atau GNN tadi, Graph Neural Network. Dengan tujuannya adalah untuk bisa mengetahui klasifikasi gene ontologi dari suatu gen melalui ekstraksi fitur-fitur DNA tersebut. Kemudian, untuk lebih lanjut, akan dijelaskan oleh Didi. Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Nopal bahwa untuk gene ontologi ini terdapat beberapa klasifikasi dan kalau dicoba dilihat lagi di ilmu biologi molekulernya, klasifikasi itu mereka ternyata membentuk suatu directed acyclic graph, yang mana graf ini timbul ide di mana kami ingin mencoba memanfaatkan struktur graf ini untuk membantu mengoptimalisasi model yang sudah ada. Di sini bisa dilihat bahwa eh, apabila suatu klasifikasi itu bukan parent paling ujung seperti yang tadi biological process, cellular process dan metabolic process, maka dia pasti punya orang tua. Nah, misalkan di sini apabila suatu sequence itu memiliki fungsi sebagai karbohidrat metabolic process, maka secara otomatis dia juga akan memiliki fungsi parentnya, yaitu primary metabolic process, dan otomatis juga dia akan memiliki fungsi parentnya lagi, yaitu metabolic process. Nah, yang sering terjadi adalah model itu berhasil memprediksi si child-nya ini, tetapi parentnya itu tidak berhasil diprediksi. Nah, untuk dapat mengoptimalisasi hasil yang sequential method machine learning tadi, kami berinisiatif untuk menggabungkannya dengan GNN, yang mana harapannya bisa membantu melengkapi fungsi dari suatu gen yang sudah diprediksi. Selanjutnya untuk materi dan metodologi terkait data yang kami peroleh, ini didapatkan dari Yeastrack, yang mana ini merupakan suatu organisasi yang memang berkecimpung di bidang yeast, di bidang ragi ini untuk meneliti biologi molekulernya, dan memang ini dimiliki oleh University of Lisbon di Portugal. Ada 3 CSV, ada 3 file data yang kami gunakan. Yang pertama, GeneData.go, ini memang intinya memberitahu untuk suatu gen itu dia punya anotasi, punya fungsi apa saja.
dan dibagi juga ada beberapa kategori berdasarkan 3 tadi. Kemudian yang kedua, ada gene data locus, ini untuk menjembatani, menghubungkan antara file yang pertama dengan file yang terakhir. Dan yang terakhir, gene sequence CSV ini, intinya dia itu adalah daftar urutan DNA gen yang begitu panjang, kemudian juga dataset inilah yang akan digunakan sequence DNA-nya nanti untuk diprediksi kira-kira fungsi suatu DNA itu apa. Untuk lebih lanjutnya terkait data yang sudah tadi kita bahas, data tersebut akan digunakan pada model machine learning ini, yang mana pertama-tama perlu diekstrak terlebih dahulu fitur DNA-nya, yang mana apabila kita langsung melempar data sequence DNA yang begitu panjang ke model, rasanya akan sangat lambat dan tidak efisien. Maka dari itu kami berinisiatif untuk mencoba mengubahnya dengan metode KMR sehingga data sequence DNA yang panjang tadi berhasil di-encode menjadi versi lebih pendek. Setelah di-encode ekstraksi fitur tadi, dilakukan pre-processing, yang mana akan di-encode lagi tiap kategori yang ada tadi, dan juga secara paralel juga akan dikembangkan adjacency matrix untuk membantu GNN tadi. Selanjutnya model akan dilatih hingga dipilihlah beberapa sequence metode seperti random forest, XGBoost, dan lain-lain. Itu dipilih random forest sebab akurasinya paling tinggi, dan juga dibangunlah suatu model GNN. Selanjutnya setelah dibangun dua-duanya tadi, model tadi akan dievaluasi dan diambil outputnya dan dia gabungkan hasil prediksi dari metode yang sekuensial tadi, harapannya dilengkapi dengan hasil yang didapat dari GNN. Dan selanjutnya akan ada analisis hasil prediksi dan kemudian hingga akhirnya ditariklah suatu kesimpulan dan selesai. Baik, selanjutnya untuk bagian hasil, di sini dapat dilihat bahwa performa model untuk utama yaitu untuk random forest. Di sini dari metrik yang kami telah susun yaitu F1 score, precision, dan recall, semuanya relatif cukup rendah akurasinya. Dan untuk di tabel kedua, di sini dapat dilihat bahwa setelah ditambahkan dengan model GNN, di sini semua kategori dari metrik ini mendapatkan peningkatan. Dan terutama di micro F1 score di sini tingkatannya sebesar 88,31%. Nah, selanjutnya untuk contoh kasus, di sini kami menyimulasikan prediksi untuk salah satu sequence DNA dengan sistem YBR 135W. Dan di sini dapat dilihat ada base RF prediction. Di sini ini adalah hasil prediksi dari random forest, dan setelahnya kami tambahkan dengan pipeline GNN. Lalu dari GNN kemudian dapat dilihat bahwa di sini terdapat tambahan prediksi yang dibuat oleh model GNN-nya. Di sini dia menambahkan 2 untuk BP, 4 untuk CC, dan 3 untuk MF. Dan di BP sendiri dapat dilihat bahwa dia menambahkan label Regulation of Transcription DNA Templated. Dan label ini memang dimiliki oleh sequence DNA sistem YBR 135W. Nah, untuk penutup, di sini kami mendapatkan limitasi atau tantangan. Yang pertama adalah dataset yang terbatas. Jadi dataset yang kami miliki dirasa kurang karena label sendiri seharusnya itu ada sekitar 5.000. Sedangkan data yang kami miliki itu hanya sekitar 4.000 row. Lalu selanjutnya untuk resource komputasi yang terbatas. Jadi untuk mengembangkan model sendiri memang perlu di-train, dan waktu untuk trainingnya sendiri sangat lama. Cukup lama, dan apalagi jika ingin datasetnya ditambah lagi maka resource komputasi yang dibutuhkan akan semakin besar. Namun untuk kesimpulannya, implementasi kami di pipeline yang menggabungkan random forest dan GNN untuk melakukan prediksi anotasi gen ontologi pada Saccharomyces cerevisiae atau ragi itu berhasil meningkatkan performa prediksi hingga 88,31%. Lalu untuk sarannya, jika ada penelitian yang serupa, maka sangat disarankan untuk melakukan peningkatan dataset, entah itu jumlah dan juga fitur, entah itu mungkin menambahkan fitur-fitur lain yang belum ada. Lalu untuk pelatihan dari modelnya sendiri, akan lebih baik jika model arsitektur yang digunakan itu lebih sophisticated. Lalu sekian dari kami, terima kasih.